Jason. Panggil seseorang di seberang tempat kami berjalan. Aku menoleh. Vera berada di sana, melambaikan tangan padaku, tapi dia tak sendiri, dia bersama Fandi. Aku tersenyum, Vera menghampiri kami. Hei, kamu di sini juga? Tanyanya padaku. Ya, aku ajak Natasha jalan-jalan sekalian beli buat bawaannya nanti ke perkemahan, jawabku. Hai Natasha. Sapa Vera pada Natasha. Hai Tante. Jawab Natasha. Sontak saja sebutan, Tante, membuat wajah Vera malu. Aku terkekeh. Jangan Tante Sa, ini Kak Vera, teman saya, masih muda jangan dipanggil Tante, ucapku masih terkekeh. 8. Begitupun Fandi, dia juga tampaknya menahan tawa karena kekasihnya disebut Tante. Maaf Kak, soalnya kakak temannya Om, jadi aku panggilnya Tante, hehehe, Natasha cengengesan. Gak apa-apa kok, cuma agak kaget aja, jawab Vera malu. Vera mendekat pada Natasha, lalu mencubit pipinya gemas. Kiowo 00, ternyata kamu aslinya lebih imut ya. Ih gemes. Vera memperlakukan Natasha seperti anak kecil, dia tampaknya suka dengan Natasha. Natasha hanya tersenyum diperlakukan seperti itu, dia tak menepis tangan Vera. Kakak juga cantik. Puji Natasha, membuat Vera merona di pipi. Pantesan aja si bos suka daun muda, kalau secakep Natasha sih siapa yang nggak mau. Vera menyindirku. Udahlah, lagian baru kali ini si Jason jatuh cinta, bukannya bagus. Itu membuktikan kalau dia gak suka yang berbatang. Hahaha, Fandi menimpali dengan tawarnya. Sialan, umpatku. Fandi dan Vera tertawa melihatku yang kesal. Kalian ngapain di sini? Kencan. Tanyaku pada Vera dan Fandi. Iya, aku sama Fandi mau nonton, mau gabung. Ajaknya. Terserah Natasha sih kalau aku, gimana Sa? Mau. Aku berbalik pada Natasha. Boleh, jawabnya. Vera langsung menggandeng tangan Natasha untuk membawanya ke bioskop. Kulihat mereka akrab, seolah sudah saling mengenal lama. Aku senang jika Natasha memiliki teman, setidaknya dia akan merasakan memiliki sosok seorang kakak perempuan penyayang seperti Vera. Kulihat mereka berjalan bergandengan tangan, tinggi mereka lumayan jauh berbeda. Vera memiliki tinggi yang hampir sama denganku, sedangkan Natasha hanya 155 cm, jika dilihat seperti itu, mereka memang seperti adik kakak. Itu cewek lu? Tanya Fandi dengan mata yang menatap Natasha yang kini tengah berjalan bersama Vera. Istri, jawabku singkat. Fandi berhenti melangkah dan menoleh padaku. Serius? Kapan nikah? Tanyanya tak percaya. Udah mau 3 bulan, jawabku tenang. Tapi kayaknya dia masih anak-anak, timpalnya. Dia emang masih bocil bro, umurnya baru 17 tahun, masih sekolah, jawabku. Seriusan? Gila lu nikahin anak di bawah umur. Fandi masih tak percaya. Iya, seriuslah, dia istri gue, biarpun masih sekolah tapi dia cukup dewasa. Lu tanya aja sama Vera tentang detail awal mula gue nikahin dia. Gue udah cerita semuanya sama Vera, jelasku, aku malas menjelaskan. 9. Fandi mangut-mangut. Kami terus berjalan keluar dari mall menuju bioskop yang letaknya tak jauh dari gedung mall. Sesampainya di bioskop, aku membeli 2 tiket untukku dan Natasha, lalu membeli camilan dan snack untuk dinikmati saat menonton. Aku memilih tempat duduk yang berada di belakang, karena aku tak suka menonton terlalu dekat. Natasha duduk di sampingku, sedangkan Vera dan Fandi duduk bersebelahan dengan kami terhalang 2 kursi. Mungkin mereka ingin bermesraan, jadi memilih sekat untuk tempat duduk kami agar tak begitu dekat. Hehehe modus si Fandi nih. Film diputar, kami menonton film horor. Natasha menikmati popcornnya dan matanya fokus menatap layar. Di awal film Natasha tampak tenang,
karena belum ada adegan seram, tapi di tengah-tengah film, Natasha menempel padaku, tangannya mencengkeram erat bajuku. Katanya suka horor, tapi kok takut? Ledekku. Suka horor itu kalau cuma dibaca Om, kalau film mah takut. Jawabnya sambil menutup mata. Sama aja, bilang aja takut. Ledekku lagi. Ih, Om. Rengeknya manja, semakin mengeratkan tangannya di tanganku. Aku terkekeh, rupanya Natasha takut film horor. Film yang kami tonton sama seperti film horor biasa yang ternyata ada adegan ciuman, di mana filmnya menceritakan sepasang kekasih yang tengah jatuh cinta namun kekasih prianya dibunuh di atas ranjang mereka. Saat melihat adegan ciuman, aku jadi ingin melakukannya, tapi apa aman di tempat seperti ini? Aku menoleh ke tempat duduk Fandi dan Vera, rupanya mereka sedang berciuman juga. Samar-samar kulihat dibantu cahaya layar bioskop yang menyala aku bisa melihat mereka berciuman. Cekak, si Fandi beneran modus. Aku melihat Natasha yang kini matanya fokus menatap layar. Aku ingin menciumnya, tapi aku takut orang-orang memperhatikan kami, meski gelap tapi tetap saja akan samar terlihat. Aku menatap sekeliling, mereka juga fokus menonton. Boleh cium? Tanyaku. Natasha menoleh padaku. Nggak mau ah. Malu, jawabnya menolak. Malu kenapa? Kan gelap, tanyaku lagi. Tetap aja kelihatan Om, lihat Kak Vera sama pacarnya, kelihatan kok lagi ciuman, jawabnya lagi yang memang cukup pemalu. Ternyata Natasha juga memperhatikan mereka. Di rumah aja ya, nanti Om bisa cium aku sepuasnya, lebih juga boleh. Tambah Natasha menggenggam tanganku erat. 10. Aku menyerah, aku kembali menyandarkan punggungku di kursi bioskop. Kami menonton hingga film usai, lampu kembali menyala. Aku dan yang lain keluar dari bioskop. Mau kemana lagi? Tanya Vera. Kayaknya aku mau ajak Natasha beli makanan buat dibawa nanti. Udah mau sore soalnya, jawabku dengan menatap arloji. Oh, ya udah. Kalau gitu aku sama Fandi duluan ya, bye Jason. Bye cantik. Vera melambaikan tangan pada kami dan pergi bersama Fandi. Aku mengajak Natasha untuk membeli snack dan minuman yang tadi belum sempat dibeli. Setelah membeli beberapa snack, aku memutuskan untuk membawanya pulang karena hari sudah mulai. Sore. Di dalam mobil Natasha tertidur, mungkin dia lelah. Sesampainya di rumah, aku tak berani membangunkan Natasha, kasihan jika dibangunkan, tidurnya akan sangat terganggu. Aku pun memangku tubuhnya, membawanya masuk dan menidurkannya di kamar. Aku membuka sweater yang dipakainya, agar dia tak merasa gerah. Aku menatap wajahnya, Vera benar, Natasha memang sangat imut. Aku mengecup bibirnya singkat, tak mau mengganggu tidurnya. Setelahnya aku keluar dan mengambil belanjaan yang kami beli tadi. Aku merebahkan tubuhku di sofa, kurasakan mataku mengantuk, aku pun tertidur. 11. Hari Sabtu. Pukul 6.30. Aku sudah bersiap sejak pagi, aku mengepak barang-barangku tadi malam, sehingga aku tak begitu harus terburu-buru bersiap. Aku cukup santai, hanya tinggal menunggu beberapa saat saja untuk pergi ke bandara. Natasha membuatkan sarapan untukku dan kami makan sarapan bersama-sama. Om, berapa lama Om di sana? Tanyanya. Mungkin sekitar 1 minggu, jawabku sambil menikmati sarapan buatan Natasha. Kalau Om pergi selama itu, aku sendirian dong di rumah, Natasha merengut seolah tak mau ditinggalkan. Kamu bisa ajak teman-teman kamu menginap di sini, supaya ada teman selagi saya gak ada, balasku. Natasha tak berkata lagi, dia memainkan sendok mengaduk-aduk makanannya dengan tatapan mata kosong, bibirnya cemberut. Aku tahu, Natasha tak mau aku tinggalkan, ini untuk pertama kalinya aku meninggalkan dia sendiri setelah kami menikah, pasti akan sulit untuknya jika aku tak ada. Terlebih lagi, di rumah ini hanya kami berdua, jika aku pergi, maka Natasha akan sendirian.
Tapi, aku juga tak bisa membatalkan perjalananku yang telah aku sanggupi beberapa minggu sebelumnya. Kamu mau saya bawain apa sebagai oleh-oleh? Tanyaku, mencoba untuk menghibur Natasha agar ceria kembali. Natasha menatapku dengan wajah sedihnya. Aku gak minta apa-apa, aku cuma mau Om pulang dengan selamat, karena tanpa Om aku gak punya siapa-siapa lagi, jawabnya datar. Dapat kulihat wajah Natasha yang sedih, membuatku tak tega. Aku bangkit dari kursiku mendekatinya. Kubopong tubuhnya dan membawanya ke ruang tamu. Aku duduk di sofa dengan Natasha yang kududukkan di pangkuanku. Jangan sedih dong, nanti saya gak bisa pergi, kan saya kerja buat kamu juga, kalau saya banyak uang saya bisa membiayai kamu sampai kamu sukses, ucapku membujuk Natasha agar tak sedih lagi. Senyum dong, nanti saya telepon kamu kalau sudah sampai, pintaku menjawel dagunya. Tapi Natasha tetap seperti tadi, tak berubah sama sekali. Kamu kan besok camping, kamu juga bisa senang-senang sama teman-teman kamu, makanya jangan sedih lagi ya. Aku kembali membujuk Natasha. Om. Ucap Natasha lirih menyebut namaku. 12. Om pergi sama Kak Vera, kan? Apa kalian akan tidur satu kamar berdua di hotel? Tanyanya sungkan, kepalanya menunduk. Astaga, jadi Natasha sedih karena itu. Dia cemburu karena aku akan pergi dengan Vera. Dia pasti memikirkan hal-hal gila tentang kami. Aku menepuk jidatku dengan menahan tawa. Kamu sedih gara-gara itu? Tanyaku berusaha menahan tawaku karena tingkah konyolnya. Iya, soalnya Om sama Kak Vera cocok jadi suami istri, Kak Vera juga cantik, Om pasti akan jatuh cinta sama Kak Vera. Jawab Natasha malu. Saya sama Vera teman sejak SMA, saya gak pernah suka sama dia lebih dari teman, sejak dulu kami memang akrab karena Vera tipe orang yang supel dan gak malu-malu. Kalau saya memang suka sama Vera lebih dari itu, saya pasti akan menikahi Vera lebih dulu daripada kamu, jawabku menjelaskan pada Natasha tentang hubunganku dengan Vera. Tapi Kak Vera cantik, Om bisa aja tergoda, apalagi kalau tidur sekamar sama dia, Natasha semakin mengerucutkan bibirnya. Aku yakin dia membayangkan sesuatu yang gila tentangku dan Vera selama kami di sana nanti. Ya enggak lah, masa saya sekamar sama Vera? Kami akan menyewa kamar hotel berbeda, lagian saya pergi gak cuma sama Vera kok, tapi sama 3 orang lainnya juga. 2 cewek 3 cowok termasuk saya, jelasku secara rincin, agar Natasha tak memikirkan hal gila. Beneran? Tanyanya tak yakin. Sumpah demi Allah, saya pergi berlima ke sana, bukan cuma berdua, kamu bisa video call nanti buat mastiin, jawabku sambil bersumpah. Ya udah, aku percaya, jangan macam-macam di sana ya Om, kalau Om berani main-main sama cewek, aku sumpahin, pisang, Om gak akan bangun. Natasha mengancamku, wajahnya sangat jutek. Gak dong, saya janji saya akan menguatkan iman dan imin saya selama jauh dari kamu, puas. Tanyaku menegaskan. Sebaliknya kamu kan di perkemahan campur tuh cewek cowok, awas aja kalau berani macam-macam, saya sumpahin kalian diseruduk babi hutan kalau berani pacaran di belakang saya. Aku balik mengancam, jelas saja aku juga tak rela jika Natasha berpacaran dengan lelaki lain. Ih, enggak dong, kan tenda cewek dan tenda cowok itu dipisah, lagian ada guru kok di sana yang mengawasi kami. Mana mungkin kami berani nakal? Natasha membela diri. Alah, kalau yang nakal mah nakal aja. Jawabku ketus. Om nuduh aku nakal ya? Natasha melotot padaku sambil berkacak pinggang. Enggak, bukan gitu maksudnya anak-anak lain, aku gelagapan, aku kelepasan bicara. Natasha memalingkan muka, melipat 2 tangannya di dada. Pokoknya kita sama-sama jaga hati, jaga diri dan saling jaga kepercayaan aja,
Kalau kamu percaya sama saya akan selalu setia, dan saya juga percaya sama kamu, ucapku menegaskan. 13. Iya, aku percaya Om, jawab Natasha cuek tanpa menoleh. Kali ini dia membuatku kesal, aku gemas sekali jika dia cemberut seperti itu. Aku menarik tangan Natasha hingga bibir kami bertemu, aku melumat bibirnya liar. Huff. Natasha ingin berbicara, tapi aku tak memberikannya kesempatan, aku semakin memperdalam ciumanku padanya. Natasha yang masih duduk di pangkuanku berusaha melepaskan diri dengan memukulkan kepalan tangannya ke dadaku pelan, tapi aku malah semakin menekan kepalanya, agar ciuman kami semakin dalam dan panas, tangan yang lainnya memegangi tangannya agar tak bergerak. Aku tak berani menyentuh bagian lain dari tubuh Natasha, aku hanya berani menyentuh bibir, tangan dan kepalanya saja. Selebihnya aku tak berani, karena bagian yang lainnya bisa membuatku kalap. Cukup lama aku menikmati bibirnya, aku melepaskannya setelah aku puas. Sejujurnya aku ingin melakukan lebih, hasrat dalam diriku selalu bangkit ketika aku menyentuh dan mencium Natasha, tapi aku selalu berusaha menahan diri, aku tak bisa melakukannya. Om, kok ganas banget? Sakit. Natasha memegangi bibirnya yang memerah akibat ciuman ganasku tadi. Maaf, habisnya saya gak bisa melakukan lebih dari itu, saya gak mau kebablasan, aku meminta maaf, tadi aku terlalu agresif padanya hingga aku mengulum bibirnya dalam. Kan aku udah bilang, Om bisa melakukannya, Omnya aja yang nolak. Timpal Natasha ketus. Harusnya kamu senang karena saya masih berusaha menahan diri itu sulit loh, jawabku. Terserah Om aja, asal dosanya jangan ke aku, Om yang nolak soalnya. Balas Natasha menggesekkan hidungnya dengan hidungku. Aku tersenyum, aku mendekap Natasha di pelukanku, aku ingin puas memeluknya sebelum aku pergi. Natasha bersandar di dadaku, kurasakan dia menghirup aroma tubuhku, dia bilang dia menyukainya. Natasha memasukkan jari-jarinya ke sela-sela jariku dan merapatkannya erat. Cukup lama kami bermesraan seperti itu, tiba-tiba ponselku berbunyi, Vera mengirimkan chat padaku. Aku udah di bandara nih, kamu belum datang. Tanyanya dalam pesan chat. Aku pergi sekarang, apa yang lain udah datang? Balasku. Udah, tinggal kamu doang, balas Vera dengan menyertakan emoji kesal. Aku tertawa ringan. Aku berangkat sekarang, balasku lagi. Aku menurunkan Natasha dari pangkuanku dan memasukkan ponselku ke dalam saku. Saya harus pergi sekarang, penerbangan sebentar lagi, ucapku sambil menatap arloji di tanganku yang menunjukkan pukul 7:05. Aku segera mengambil koperku dan berjalan ke teras rumah, Natasha mengantarku. Aku memasukkan koper ke dalam mobil, aku siap untuk pergi. 14. Aku hampir melupakan sesuatu, aku merogoh saku celanaku, mengambil dompet dan membukanya. Aku mengeluarkan kartu ATM dan memberikannya pada Natasha. Gunakan sebaik mungkin, PIN-nya tanggal lahir kamu, kamu juga bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman, tapi jangan kebablasan ya. Aku berpesan. Natasha mengangguk patuh. Aku kembali memeluknya singkat, kemudian mengecup pipi dan keningnya lembut. Natasha mencium punggung tanganku Taksim. Jaga diri baik-baik di rumah, jangan keluyuran malam. Aku kembali berpesan sebelum pergi. Natasha mengangguk dan tersenyum, melambaikan tangan padaku. Aku membalas lambaian tangannya dan pergi. Aku berharap saat aku tak ada dia akan selalu baik-baik saja. Tuhan, aku titipkan dia padamu, engkaulah sebaik-baik penjaga. 15. Om Jason pergi untuk melakukan perjalanan bisnis di Medan, membuatku jadi sendirian di rumah. Aku sebenarnya tak ingin Om Jason pergi, tapi mau bagaimana lagi. Bukankah pekerjaannya sangat penting, sehingga tak boleh ditinggalkan. Setelah mengantar Om Jason sampai ke halaman rumah, aku kembali masuk ke rumah dengan kartu ATM di tanganku,
yang diberikan Om Jason padaku sebelum pergi. Aku duduk di sofa, mataku menatap benda tipis itu di tanganku. Jujur saja, aku tak pernah memegang kartu ATM milik suamiku itu, biasanya dia akan memberikanku jatah jajan setiap harinya secara tunai, tapi kali ini aku harus mengambil uang sendiri. Aku memasukkan kartu itu ke dalam softcase ponselku, agar mudah kubawa kemanapun tanpa harus membawa dompet. Aku masuk ke kamar Om Jason, merebahkan tubuhku di atas tempat tidurnya. Aku mengubah posisiku menjadi telungkup, aku menghirup aroma tubuh Om Jason di spray bekas tidurnya semalam. Aku sangat suka dengan aroma tubuh suamiku yang selalu wangi, hingga aku tak bisa jauh darinya.